Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Oke, bosan? Bosan? Bohong. Bohong. Anjas wajahnya sini. Terus nggak penak lah sebetulnya. Makanya tadi saya kasih masukan. Kalau di tengah-tengah pengen ada yang ditanyakan, tanyakan biar nggak sampai nggak bosan. Gitu ya. Kita tonton video sebentar ya. Materi saya terkait dengan ini. Ini cuma sedikit banget. Iya. Sebentar, salah. Akhirnya video Krisya mau. Krisya tadi pagi. Pindah ya nih. Oke, videonya durasinya sedikit sekali, cuma 1 menit kurang. Tapi apa yang sudah tersampaikan dalam video tadi menurut sampean apa coba? Apa yang bisa sampean ambil dari video yang singkat tadi? Delok videonya udah. Oke, di situ tadi dipaparkan tentang apa? Dampak kekerasan dalam rumah tangga. Tuh, ini cuma sedikit sekali. Tapi di situ sudah mencakup beberapa hal. Oke, kita masuk ke materinya Ibu. Jadi di sini Ibu akan memberikan penyuluhan terkait dengan bentuk kekerasan dan pelanggaran hak anak di lingkungan keluarga. Oke, pernah nggak sampean mengalami atau sampean melihat bentuk kekerasan dalam rumah tangga? Apa contohnya? Apa? Mas Anjas pernah dalam rumah tanggamu saja, sampai tinggal bersama orang tua? Sekarang ngekos. Oke, SMA tinggal sama orang tua? Mondok cuy. Yang tinggal sama orang tua, cok sampai sekarang. Tinggal sama orang tua Mas Gadul sampai sekarang? Enggak, baru dari 2019. Aduh, ternyata di sini termasuk anak-anak yang tidak tinggal bersama orang tuanya. Jadi ketika sampean tidak tinggal bersama orang tua kalian, itu juga menjadi salah satu faktor sampean tidak mengalami kekerasan dalam keluarga. Tapi bisa jadi ketika sampean misalnya nih pulang ke rumah, misalnya pondok nih pulang ke rumah, nah sampai rumah itu pernah nggak mengalami hal-hal yang menurut sampean itu sesuatu yang tidak menyenangkan? Enggak? Aman? Alhamdulillah kalau aman. Oke, saya sih berharapnya juga kalian di dalam lingkungan rumah tangga itu aman-aman saja gitu loh. Jadi jangan sampai nanti ketika sampai pulang ke rumah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kekerasan dalam rumah tangga itu nanti bentuknya macam-macam. Nanti saya sampaikan. Oke, kenapa sih kita perlu memahami isu ini? Karena memang menurut data di KPAI
lebih dari 50% kasus kekerasan terhadap anak itu terjadi di dalam rumah sendiri. Ya enggak? Ini datanya KPAI loh, ini 2025. Hampir 50%-nya itu kekerasan itu tidak terjadi di dalam tempat yang kita anggap itu tempat yang paling nyaman, tempat yang paling aman. Ternyata apa? Itu tidak terjadi di lingkungan kita. Gitu. Jadi kita perlu memahami terkait dengan isu kekerasan dalam keluarga ini. Itu memang kita sebagai seorang remaja itu kita nggak boleh menganggap enteng. Kita nggak boleh menganggap itu hal yang biasa. Nggak boleh kita seperti itu. Karena dari anggapan yang seperti itu nanti itu akan menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan. Seperti kalau bisa Ibu gambarkan, itu bisa menjadi gunung es. Paham? Sedikit demi sedikit itu kekerasan. Kita sadar, tapi kita diam aja. Karena apa? Karena kita menganggap itu sesuatu hal yang wajar, yang normal. Karena itu teguran itu berasal dari orang tua saya, gitu. Tapi sampai harus bisa membedakan ya, teguran yang mendidik atau tingkah laku yang mendidik dengan tingkah laku yang mengarah kepada kekerasan. Itu kalian harus bisa membedakan itu. Bisa nggak membedakan itu? Kalau yang mendidik itu misalnya seperti apa? Walaupun keras ya, jangan cerita keluarga ibu lah, nanti aib ibu terbongkar lagi. Jadi kalau mata kuliah ini biasanya ibu buka aib ibu. Ini saya nggak akan buka aib ibu di sini. Oke, jadi kita tidak boleh menganggap kekerasan dalam rumah tangga itu merupakan hal yang biasa saja. Gak boleh. Gitu ya, kita lihat tetangga kita ada kekerasan, kita nggak boleh menganggap itu urusan mereka, bukan urusan saya. Gitu ya. Tadi Bu Alfi juga sudah menyampaikan bahwa ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga itu biasanya orang-orang itu akan menganggap biasa saja sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya kematian, misalnya cacat fisik dan lain sebagainya. Baru itu ada tindakan. Iya enggak? Kalau nggak ada seperti itu ada tindakan? Nggak ada. Nggak pernah ada tindakan. Karena kita masih menganggap itu sesuatu yang wajar. Itu loh, itu susahnya kita itu seperti itu. Saya juga merasakan itu sih. Biasanya kalau ada orang tua menempeleng anak dan lain sebagainya, kita anggap wajar. Itu merupakan didikan dari orang tua. Seperti kasus yang belum lama terjadi ya, kepala sekolah menampar muridnya yang masih merokok. Itu menurut kalian salah enggak toh? Enggak. Benar semua. Jadi apa yang dilakukan oleh kepala sekolah itu benar. Dari segi kekerasan, dari segi hak anak, tadi sudah dijelaskan hak anak ya. Salah satu hak anak itu adalah apa? Mendapatkan perlindungan hukum. Itu salah satu hak anak. Jadi memang ketika terjadi kasus seperti itu tadi, ya si anak boleh-boleh saja mengadukan itu kepada pihak yang berwajib. Karena apa? Karena itu sudah melanggar salah satu hak anak. Tapi kita perlu lihat, ya, perlu kita lihat apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Jadi jur ujuk-ujuk sampean ki kok nang lorong ngerokok. Rokok terus tak tempeleng. Sampean nesu enggak? Nesu. Terus sampean nuntut ibu gitu kan ya. Enggak apa-apa, boleh sampean nuntut ibu. Gitu. Tapi kan kita punya yang namanya harusnya Bu Alfi tadi menerangkan salah satu akhlak kita terhadap orang tua itu seperti apa, seperti itu. Jadi yo ojo ujuk-ujuk dhewe menyimpulkan sesuatu yang dilihat secara kasat mata itu bentuknya kekerasan, tapi itu aslinya adalah salah satu bentuk untuk mendidik. Seperti kepala sekolah itu tadi, itu
itu artinya kan salah satu bentuk dia mendidik ya. Cuma mungkin salah satu caranya itu kurang pas. Menuai sih cuma itu aja. Itu. Oke, jadi mayoritas kekerasan anak yang terjadi di dalam rumah tangga itu dengan pelaku seringkali adalah orang tua atau kerabat dekat yang sangat kita percaya. Sampai dengar nggak kasus yang belum bulan 10 di Mesuji Timur? Ada yang di Mesuji? Nggak ada. Cepatnya di Desa Karya Bakti. Jadi ada anak perempuan usia 6 tahun itu dirantai oleh orang tuanya. Tahu nggak kasus itu sampean? Nggak tahu. Mau ya tahu gitu loh. Itu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya adalah si anak itu tadi. Tuh, jadi anak mendapatkan kekerasan yang itu dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Jadi si orang tua itu memang si bapaknya itu ayah tiri, si ibunya orang tua kandung. Kenapa mereka merantai anaknya itu? Karena mereka beralasan bahwa ketika itu tidak mereka lakukan, takutnya nanti anaknya itu keluar rumah kemana-mana. Itu yang mereka takutkan. Karena apa? Karena mereka akan meninggalkan anaknya itu. Kalau yang kemarin itu kasusnya, jadi anaknya yang nomor 2 itu mempunyai suatu kendala tentang kesehatannya. Jadi mau mengantarkan anaknya ke rumah sakit. Ke rumah sakit itu berangkatnya Sabtu malam, terus pulang itu baru Sabtu sorenya. Jadi dari malam sampai sore itu anak itu dirantai di dalam rumahnya. Biar apa? Biar dia tidak pergi kemana-mana. Alasannya itu. Benar gak kayak gitu? Gak benar. Tapi itu terjadi loh. Dan sampai sekarang masih diusut oleh kepolisian. Gitu. Itu memang orang tuanya yang ayahnya TB. Gitu loh. Tapi itu juga tidak dibenarkan. Ya. Oke. Nah sekarang nih bentuk-bentuk kekerasan dalam keluarga itu seperti apa? Jadi bentuk kekerasan itu biasanya itu tidak hanya fisik, tapi juga psikis kita. Kalau fisik itu bisa terlihat ya, mungkin contohnya dipukul, dicewer dan lain sebagainya. Nah dampaknya pada remaja itu nanti akan terlihat luka di dalam tubuh mereka. Nah itu terlihat. Kalau terlihat itu artinya apa? Artinya kita mudah untuk menyembuhkan. Iya enggak? Luka yang terlihat, luka fisik itu bisa kita sembuhkan dengan mudah. Tapi kita kembali ke yang kedua, bentuk kekerasan yang psikis. Nah ini yang susah. Pernah gak mengalami ini? Dimarahi terus, dihina, dibanding-bandingkan. Pernah gak? Sering. Ibu aja sering melakukan ini gitu loh. Seperti misalnya marah secara terus-menerus. Itu orang tua itu pasti melakukan itu. Dibandingkan. Sering kan dibanding-bandingkan? Jas, kamu nih loh Jas, mbak adikmu kan dulu adikmu Jas rajin dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk psikis. Itu penyembuhannya lebih susah daripada yang fisik tadi. Kalau fisik gue rumah sakit disuntik kayak obat mari, ya kan? Nah kalau psikis gimana coba cara mengobatinya? Itu kalau dipukul secara terus-menerus palingnya itu masih fisik itu mah. Kalau yang psikis ngobatinnya dia aja. Nih dampaknya aja seperti ini loh. Rendah diri, cemas, depresi, sulit konsentrasi. Bahkan yang paling parah itu dia akan melakukan bunuh diri. Itu kekerasan yang sifatnya psikis. Jadi kekerasan yang sifatnya psikis itu akan susah sekali disembuhkan. Jadi hati-hati nanti kalau kalian, ya mungkin kalian jadi orang tua masih lama lah ya. Kalau kalian di rumah sama orang tuanya nanti diginiin, bolehlah ditegur orang tuanya. Bu, jangan marah terus tuh bu. Oh ya gak iso, gak iso ngomong itu, oh gak langsung gak iso. Nah seenggaknya nanti janganlah membanding-bandingkan aku dengan saudaraku.
gitu ya. Jadi dibanding-bandingkan itu nggak enak, apalagi anak kedua yang dibandingkan oleh dengan kakaknya, dengan adiknya. Itu Bu Ita itu juga sering mengalami kekerasan psikis karena dia sering dibandingkan dengan adiknya. Oke, ada lagi kekerasan dalam bentuk seksual. Seksual ini sudah jelas ya, namanya seksual. Nah, kekerasan seksual ini ketika kita melihat berita-berita yang ada di televisi, sudah banyak sekali kasus yang terjadi yang itu dilakukan oleh keluarga kita, baik itu oleh orang tua maupun oleh kerabat, paman dan lain sebagainya, bahkan kakek dan sebagainya. Ngeri nggak? Ngeri nggak? Terus kalian kalau lihat ini gimana? Mau diem aja? Diem aja? Oh iya, jelas menekait. Oke, lebih menang mana ditukai unjuk? Itu ya, tuh ada seksual dan penelantaran, tidak dipedulikan, jarang diberi makan dan tidak sekolah. Itu juga merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam keluarga. Oke, sampai sini paham? Jadi paham bentuk kekerasan dalam keluarga itu seperti apa? Paham ya? Nah ini bentuk-bentuknya. Kalau kalian mengalami ini, kalian punya hak untuk melaporkan. Berarti kan? Tapi kalian juga harus menjunjung tinggi adab dan akhlak kepada orang tua. Kalau kalian merasa bahwa kekerasan yang dilakukan oleh orang tuamu ini masih dalam tataran mendidik, ya kalian harus bisa terima. Tapi kalau sudah terjadi kekerasan, baik itu secara fisik maupun psikis maupun seksual, itu kalian nggak boleh diem, gitu ya. Harus kalian punya tindakan. Oke, ini tadi sudah kekerasan fisik. Tadi hak-hak anak yang harus sudah dijelaskan juga Imam maupun oleh Bu Alfi. Undang-Undang nomor 35 itu nih hak-hak yang melekat pada diri kalian sebagai seorang anak di dalam keluarga. Hak perlindungan dari kekerasan, hak didengar, hak pendidikan dan kesehatan, hak bermain dan berkembang. Tuh. Jadi kalau misalnya nih sampean mempunyai pendapat dan tidak didengarkan oleh orang tua, sampean bisa memakai undang-undang ini untuk menuntut orang tua. Gitu. Termasuk ketika sampean kalau sampean ini alhamdulillah ya, alhamdulillahnya duduk di sini. Duduk di sini itu artinya apa? Artinya sampean diberikan hak, diberikan kesempatan oleh orang tuamu untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan pendidikan. Kalau kalian sakit, apa kalian didiamkan saja oleh orang tua? Enggak kan? Enggak lah, enggak tega. Sekejam-kejamnya orang tua yang normal loh ya, yang normal itu ngomong. Kalau lihat kalian waktu pilek, baiklah, pasti nggak boleh, ngomong dong, nggak boleh semua mesti. Itu orang tua yang normal. Itu bermain dan berkembang. Oh, jadi ya kalian punya hak untuk bermain dan berkembang. Semua hak ini bukan yang dinamakan hadiah, bukan. Jadi itu bukan hadiah, tapi itu merupakan hak milik seorang anak. Tuh. Jadi setiap anak itu sejak lahir harus dilindungi oleh orang tua, sekolah maupun negara. Bahkan negara pun mempunyai hak untuk melindungi kita. Salah satunya mungkin untuk mendapatkan ASI dan lain sebagainya. Tuh. Nah, kasus-kasusnya banyak. Tadi sudah saya contohkan di lingkungan sekitar kita. Di Mesir Timur tadi itu termasuk kasus nyata yang terjadi di negara kita. Banyak lagi di sini juga. Anak usia 3 tahun meninggal karena dianiaya oleh orang tuanya. Ini piye mikir ya orang tuanya ya. Coba.
Jangan ya Dik ya, bahaya. Oke, dampak tadi sudah kita uraikan. Jadi kalau luka fisik itu tadi sudah nyata, langsung terlihat jadi kena. Nah, kalau yang psikis ini, trauma psikologis ini yang paling bahaya. Jadi ketakutan, kecemasan, depresi dan lain sebagainya. Ini yang kekerasan dalam keluarga yang paling parah itu kalau menurut saya itu daripada fisik, yang psikis ini yang lebih berbahaya. Gitu ya. Karena apa, penyembuhannya itu susah. Kita mau disembuhkan itu susah. Nah, ini tadi disampaikan oleh Bu Alfi juga, peran keluarga. Jadi keluarga itu sebagai benteng pertama dalam melindungi anak-anaknya. Jadi jangan sampai kita sebagai sebuah rumah tangga itu malah menjadi tempat yang gak nyaman buat kita hidup. Ketika kita pulang itu kita malah males di rumah, males balik. Itu artinya apa? Artinya di rumah itu terjadi trouble. Ya, kalau kalian males pulang itu di rumah berarti terjadi trouble. Kalau ibu selesai kerja di sini pengennya cepat-cepat pulang. Kenapa? Karena bagi ibu rumah itu tempat ternyaman bagi ibu. Aman, nyaman, ada suami, ada anak. Ada suami yang mau melindungi dan menyayangi, ada anak yang selalu menantikan kepulangan saya. Itu rumahnya nyaman sekali. Makanya kita selalu kangen untuk pulang. Gitu. Kalian yang di pondok kangen nggak mau balik? Kangen kan, berarti kangen mendambakan kumpul dengan keluarga. Tapi kalau kumpul dengan keluarga seminggu lah, saya terjadi kok gelut terus sama mama ini. Ya. Tuh. Jadi kesimpulan, bersama lindungi anak dari kekerasan. Kekerasan dan pelanggaran hak anak di keluarga itu masalah yang sangat serius, yang itu bisa mengancam masa depannya. Gitu ya. Jadi nanti kalau kalian pulang ke rumah, kalau orang tuanya agak-agak melenceng, kalian boleh mengingatkan. Jadi gak ada salahnya. Karena apa? Karena sampai punya hak untuk bersuara. Gitu ya. Ketika sampai bersuara tapi harus mempunyai dasarnya. Ojo-ojo sampai ngomong asal ngomong. Harus ada dasarnya. Kenapa saya ngomong kayak gini Bu? Karena begini loh Bu. Gitu ya. Itu bentuk kekerasan yang ada di dalam sebuah keluarga. Cukup? Cukup. Gak ada yang ditanyakan juga? Ya. Oke Bu Ita. Oke. Sudah mulai bosan sekali. Ya, Video itu